Jamaah, kita ini nggak kenal sama Allah. Kecuali tatkala Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kita tidak kenal sama Allah kecuali tatkala Rasulullah SAW mengenalkannya kepada kita. Kita lihat banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini karena mereka tidak mengikuti wahyu. Mereka mensifatin Allah dengan sifat-sifat seenak mereka. Ada yang kemudian membuat patung, membuat berhala. Lalu mereka mulai mengarang karangan tentang Tuhan mereka. Sedangkan kita, alhamdulillah, adapun perselisihan yang terjadi tatkala ada yang mengatakan Allah di semua tempat, itu ilmu Allah di semua tempat. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita bicara ilmu Allah, Ustaz, tapi ada orang yang mengatakan nggak boleh kita mengatakan Allah di atas sana. Ya, kita nggak boleh mengatakan Allah di atas sana kalau kita ngarang bikin-bikin. Nggak boleh kita. Tapi kalau kita mengatakan apa yang dikatakan Allah, kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah Jalla Jalaluh. Sebentar lagi nih Syekh Abdul Razak rahmatullah alaih akan menyebutkan banyaknya argumentasi, hujjah-hujjah, dalil-dalil, bukti-bukti atas ketinggian Allah, atas makhluknya. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran Karim ada lebih 1000 dalil yang menetapkan tentang ketinggian Allah Jalla Jalaluh. Maka kita menetapkan hal itu. Ustaz, apa kita tidak akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluknya? Tidak sama sekali. Seperti yang kita sampaikan tentang Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. Apakah ketika katakan Allah Maha Mendengar sama dengan pendengar makhluknya? La. Kenapa kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Berulang kali Allah katakan qad sami Allah telah mendengar. Dan juga manusia Allah menyebutinya id sami'tumu, ketika kalian mendengar. Apakah tatkala kita mensifati Allah mendengar dan makhluk mendengar sama? La. Kita tetap mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jamaah, mereka yang mengatakan makna istawa adalah istaula, yang artinya menguasai. Seakan-akan bumi ini, arsy itu dulunya dikuasain oleh selain Allah, lalu Allah menguasainya. Subhanallah. Kita katakan Allah itu tentang kekuasaannya sangat tinggi, semuanya di bawah kekuasaan Allah, apapun dan siapapun. Baik, apa dalil-dalil? Di sini ada berbagai bentuk bukti. Ingat jamaah, dalam urusan menetapkan sifat Allah, ketika terjadi perselisihan, tatkala banyak orang-orang yang sebagian mengatakan Allah di mana-mana, sebagian mengatakan Allah di atas arsy-Nya, kemudian hal itu membuat pertikaian di antara kita. Allah telah mengatakan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bertikai dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yarhamukallah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kita bikin-bikin, bukan maunya kita, nggak pakai perasaan kita, nggak pakai akal kita, nggak pakai logika fulan. Soalnya kalau kita bicara logika, iya, semua orang punya logika. Anda bisa mengatakan menurut logika Allah pantas di atas lah. Allah pantas di atas. Yang namanya penguasa ada di atas. Secara logika kita kalau ada perasaan minta, tergantungnya di atas. Apa kata yang di atas? Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan tentang bentuk-bentuk dalil yang Allah sebutkan dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya tentang keberadaan Allah di atas tinggi sana. Yang pertama, Allah secara terang dan jelas mengatakan fauq. Fauq itu artinya di atas. Di surat Al-An'am ayat 18 Allah mengatakan wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dan dia Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Allah mengatakan tentang dirinya. Baik, di surat An-Nahl ayat 50 Allah mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Min fawq, Allah katakan fawq. Baik, kemudian di dalam hadis, kalau kita lihat Al-Quran sejalan atau berjalan seiring dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ingat kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz dipanggil oleh Nabi SAW untuk menjadi penengah dalam urusan Bani Quraidah. Bani Quraidah, ingat, pengkhianat perang pada tahun ke-5 Hijriah. Dan kita tahu semua pengkhianat akhir dari hidup mereka adalah sanksi yang sangat berat buat mereka. Bani Quraidah berkhianat dalam kondisi perang. Mereka membuka jalan
dan mereka bergabung dengan musuh untuk menghancurkan umat Islam. Lalu Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi sekutu Bani Quraidah di masa jahiliyah, yang mereka bersahabat dengan mereka di masa jahiliyah, Sa'ad diminta, bukan pendapat, diminta dia yang menvonis Bani Quraidah. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ayyuqtala minhu kullu man jarat alaihi Musa. Dibunuh semua orang dari Bani Quraidah, dibunuh. Yang sudah balik dibunuh. Wa antusba dzararihim. Adapun wanita-wanita dan anak-anak mereka yang belum balik, maka mereka ditawan. Yang ketiga, wa antuqsam amwalu. Hartanya dibagi. Lalu ketika disebutkan vonis yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Bani Quraidah, apa kata Nabi alaihi wasallam? Laqad hakamta fihim. Engkau telah memutuskan sebuah keputusan dalam urusan mereka bihukmillah alladzi hakama bihi fawqa sab'i samawat. Yang Allah telah memutuskannya dengan keputusan itu sama dengan keputusan dari atas, fawqa artinya di atas langit ketujuh. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Ada yang mengatakan iya, kekuasaan, pusat kekuasaan Allah itu di atas. Allah mengaturnya dari mana? Nggak tahu dari mana. Subhanallah. Allah mengaturnya dari atas. Dia sendiri yang mengatakan. Baik, bentuk dalil yang kedua. Allah dengan jelas dan lugas mengatakan bahwasanya urusan-urusan itu naik kepadanya subhanahu wa ta'ala. Naik kepada Allah. Allah mengatakan di surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih. Allah tuh yang mengurusi urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan naik kepada Allah. Ini Allah yang mengatakan. Kemudian di surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4 Allah mengatakan minallah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Dikatakan malaikat dan ruh, yakni Jibril, itu naik kepada Allah Jalla Jalla. Allah Dzul Ma'arij, itu malaikat dan ruh naik kepada Allah. Ingat, ini Allah yang mengatakan. Artinya mungkin sebagian enggak, mungkin itu makna kiasan macam-macam. Tadi udah disebutkan. Kalau itu makna kiasan, maka seperti istawa akan disebutkan di ayat lain pengganti kata istawa dengan istaula yang dimaksudkan oleh sebagian kelompok atau sebagian firqah dalam Islam itu. Baik, ini uruj. Baik, ketiga, at-tasrih bis-su'ud. Jadi kalau Mi'raj itu tempat naik, jadi su'ud ini tempat ke atas, menuju ke atas. Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 1 bahwasanya ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah katakan uruj, Allah katakan juga su'ud, yang maknanya jadikan, artinya naik juga ke atas, mendaki nih. Ucapan-ucapan yang baik itu mendaki kepada Allah. Di surah Fatir ayat 10 Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepadanya, yakni kepada Allah, mendaki itu ucapan-ucapan yang baik dan amal yang soleh diangkat oleh Allah. Baik, ini Allah mengatakan itu. Nabi pun juga mengatakan hal itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbi thayyib." Barang siapa yang sedekah dengan satu kurma dari hasil yang baik, atau dengan satu wadah kurma dengan hasil yang baik, wala yas'adu ila Allahi illa thayyib, dan tidak mendaki naik kepada Allah kecuali yang baik. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wala yas'adu ila Allah. Artinya dia itu tidak naik mendaki menuju Allah kecuali yang baik. Allah mengatakan hal itu. Fa innallaha yataqabbaluha biyamini. Lalu tuh Allah menerimanya dengan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithal jabal. Kemudian Allah mengembangkan itu sedekah yang hanya kurma, seperti kalian bagaimana membesarkan, merawat, mendidik anak ontanya sampai seperti gunung. Jadi ini yang ketiga. Yang kedua Allah mengatakan uruj, yang berarti naik, su'ud yang mungkin berarti mendaki, yang sama-sama naik artinya ke atas. Dan yang keempat Allah dengan jelas
menyebutkan bahwa dia mengangkat sebagian makhluknya. Allah mengangkat sebagian makhluknya. Seperti Nabi Isa alaihissalam di surat An-Nisa ayat 158 ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa, apa kata Allah? Bal rafa'ahullah ilaih. Bal rafa'ahullah ilaih, tapi Allah mengangkatnya kepadanya. Kepada siapa? Dalam bahasa Arab, dhamir itu, nya itu kembali kepada yang terdekat. Ucapan atau penyebutan yang terdekat. Penyebutan terdekat adalah Allah. Bal rafa'ahullah, akan tetapi Allah mengangkatnya kepada dia. Allah mengangkat, berarti Allah di atas. Kemudian di surat Ali Imran ayat 55. Allah mengatakan inni mutawaffika wa ini potongan ayat ya, sebenarnya ayatnya panjang, cuma karena bab tentang ketinggian Allah ini diperbincangkan, dipertikaikan oleh sebagian orang. Bahkan ada yang jelas-jelas menolak, gak mungkin Allah di atas, gak mungkin Allah di atas arsy-Nya. Maka perlu kiranya kita mengkaji secara detail tentang hal ini. Di surat Ali Imran ayat 55 Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Sesungguhnya aku akan mematikanmu dan mengangkatmu kepadaku, kata Allah. Mengangkatmu kepadaku. Mengangkat itu ke arah mana? Ke arah atas, bukan ke arah samping. Allah mengatakan hal itu. Tapi yang kelima, Allah dengan jelas mengatakan dia menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quranul Karim. Ini banyak ayat. Di surat Az-Zumar ayat 1 Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil, yang artinya Allah menurunkan kitab itu dari Allah. Yang namanya turun, amalan diangkat, Quran diturunin. Artinya apa? Allah di atas. Nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana Allah di atas. Tapi yang jelas di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan bahwa dia menurunkan Al-Quranul Karim. Kitab-kitabnya itu turun dari Allah. Dan di surat Sajdah ayat kedua Allah mengatakan tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Tuh Allah turunkan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa? Dari Rabbul Alamin. Dari Allah Rabbul Alamin. Yang keenam, Allah menjelaskan atau dengan lugas dan jelas dia mengatakan ada di langit, di atas langit sana. Di surat Al-Mulk ayat 16 dan 17 Allah mengatakan aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan yang berada di langit, di atas langit sana itu? Dia bisa membuat bumi ini terbelah dan menelan kalian dalam kondisi kalian sedang beraktivitas, dalam kondisi bumi itu sedang berjalan. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Dia bisa mengirimkan ayyursila alaikum hasiba, dia mengirimkan kepada kalian hujan batu atau apa kepada kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian akan tahu bagaimana tuh peringatan-peringatan Allah tuh yang Allah kirimkan. Ini di surat Al-Mulk, kita hafal surat Mulk, kita dianjurkan membacanya. Dan di situ disebutkan bahwa Allah fis sama, Allah itu di atas langit sana. Taib 1000 dalil jemaah dari Al-Quran Karim yang menjelaskan Allah ada di atas sana. Ingat, kita nggak perlu pakai logika kita dalam urusan yang Allah sudah menetapkan. Tapi kau pakai logikamu silahkan, tapi jangan sampai akhirnya kau gunakan logika untuk menolak ayat-ayat Allah. Karena kau katakan, aduh menurut akal anda sih nggak mungkin, ini bertentangan. Itu kan perasaanmu. Tapi di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu, Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu, dia pernah memukul budaknya. Lalu dia menyesal, dia ingin membebaskan budaknya. Maka sebelum dibebaskan, Nabi bertanya kepada dia, kepada budak wanita ini, Aina Allah? Pertanyaannya, Aina Allah? Di mana Allah? Ingat, yang bertanya ini Nabi SAW. Karena ada orang yang mengatakan, lah nggak boleh tanya Aina Allah, nggak boleh bertanya Aina Allah, di mana Allah, kata dia. Karena Allah itu ada sebelum ada Aina. Iya, tapi ini Nabi SAW yang bertanya kepada itu. Oh enggak nih, hadisnya dhaif karena bertentangan dengan keyakinan kita. Akhirnya semua hadis
Kalau ayat yang bertentangan dengan keyakinan kita, kita takwilkan itu ayat. Kalau hadis bertentangan dengan pendapat kita, oh hadis itu dhaif. Ini tidak benar, jemaah. Kita harus fair dalam menerima kebenaran. Dan kalau memang ada orang yang berpandangan, mungkin dia memiliki pandangan yang kurang tepat, karena memang dia salah berguru, wajar hal itu. Apalagi itu yang ditekankan oleh gurunya. Tapi kita kembali ingat, tatkala terjadi pertikaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hilangkan yang namanya ego kita. Yang kita mengklaim kebenaran itu milik kita. Ya sudah, kalau kau mengklaim kebenaran milikmu, kita duduk bareng. Kita lihat mana yang sebenarnya lebih mendekati kebenaran. Apalagi dalam urusan keyakinan. Nabi bertanya kepada budak itu sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak perempuan ini mengatakan di langit. Di atas langit sana. Di atas langit maksudnya alas sama. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Subhanallah. Ketika orang ini meyakini Allah fis sama, Nabi tidak meluruskan dia. Karena itulah yang benar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, kalian kasih yang di bumi, maka niscaya akan mengasihi kalian yang berada di langit, di atas langit sana, fis sama. Ini Nabi yang mengatakan hal itu. Artinya ucapan di atas langit, ucapan di atas arsy, itu adalah ucapan yang terbiasa, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana disebutkan ijma ulama salaf bahwasanya Allah di atas. Allah berada di sana. Kemudian mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan ini, ya ketika umat Islam mulai belajar falsafat, ya mereka belajar pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam, yang awalnya secara fitrah orang akan menerima. Baik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim dan Nabi menyebutkan bahwa Allah fis sama, Allah di atas langit sana. Baik, bentuk pendalilan yang ketujuh. Dengan jelas kita diperintahkan untuk mengangkat tangan kepadanya. Mengangkat tangan kepada Allah. Minta nih sama Allah. Ada yang mengatakan, itu angkat tangan kepada Allah itu bukan karena Allah di atas, karena kiblatnya doa di atas. Nah, ada yang berucap seperti itu. Ya Allah, di sini kita lihat apa kata Nabi SAW. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, karim, Allah maha mulia. Kita baca nih hadis ini. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah malu ketika seorang mengangkat tangan kepadanya. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi, kepada Allah, yadayhi, kedua tangannya kepada Allah. Bukan karena kiblatnya, tapi karena kita mengangkat kepada Allah, minta sama Allah yang ada di atas. Ayyaruddahuma sifran khaibatain. Lalu Allah menolaknya kosong, hampa. Allah malu tuh. Jadi ingat, di sini bukan karena kiblat doa itu ke langit, tapi karena Nabi mengatakan SAW, Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya ilaihi. Kepada siapa ilaihi? Ilallah, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang seharusnya kita fahami, bahwasanya bukan kiblatnya doa, tapi karena Allah ada di sana. Baik, yang kedelapan, isyarat kepadanya. Isyarat kepada Allah. Secara nyata, isyarat itu menuju ke atas. Sebagaimana Nabi telah mengisyaratkan. Nabi. Jadi kita berisyarat Allah di sana, boleh apa enggak? Oh, enggak boleh kau. Berarti kau menyamakan Allah dengan makhluknya. La. Kita lihat Nabi SAW. Ketika Nabi pada hari Arafah, dalam satu pertemuan yang sangat agung, di hari yang sangat suci, di tempat yang sangat mulia,
Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ketika haji wada, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentang aku. Nanti Allah akan bertanya kepada umat Islam tentang Nabi Muhammad SAW. Fama antum qailun. Apa yang akan kalian katakan nanti? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami akan menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan. Kau sudah menyampaikan. Dan engkau telah menunaikan tugasmu. Dan engkau telah memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada umat. Faqala bi isba'ihi as-sabbaba yarfa'uha ila sama. Nabi SAW mengatakan dengan tangannya, yarfa'uha ila sama, yang diangkat ke langit. Wa yanqutuha ila nas, yang kemudian ditunjukkan kepada manusia dengan mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, kau jadi saksi tuh ya Allah. Kau jadi saksi 3 kali. Nabi mengisyarat kepada langit kemudian mengatakan Allahumma syhad. Ini Nabi yang memberikan isyarat. Kita nggak kenal sama Allah kecuali melalui Allah sendiri dan melalui utusan Allah Jalla Jalaluhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Yang ke-9. Ini bentuk pendalilan bahwa Allah di langit. Allah, Nabi SAW menceritakan. Kita ini umat Islam tahu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu peristiwa yang sangat agung. Peristiwa bersejarah diwajibkannya salat atas umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang mungkin setiap tahun kita baca, karena ada orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj, mereka mengadakan acara itu, kau baca tuh. Tentang kisah apa? Kita tahu seharusnya kita memperingati Isra Mi'raj itu bukan setahun sekali, tapi sehari 5 waktu. Plus salat-salat sunnah itu kita memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW. Dalam kisah itu kita ketika salat akan merasakan nih tentang kisah ini. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Muhammad alaihissalam bolak-balik dari langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam pada malam itu. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, kau nggak mungkin kuat umatmu. 50 salat, aduh nggak mungkin kuat. Aku sudah pernah ngopeni itu Bani Israel, nggak bakal. Kau minta keringanan dari Allah. Bolak-balik nih, Nabi menuju Allah. Fayas'adu ila rabbih. Disebutkan bagaimana Nabi mendaki naik menuju Rabbnya. Thumma ya'udu ila Musa. Dari atas turun lagi menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Dan hadis tentang Isra Mi'raj ini disebutkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ahibati, apa kita nggak yakin Allah ada di atas? Taib. Kemudian yang ke-10, Allah memberitakan, Allah menginformasikan kepada kita tentang Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin naik ke langit. Ngapain Fir'aun naik ke langit? Apa kata Fir'aun ketika dia mengatakan kepada Haman? Ini Nabi Musa menginformasikan kepada Fir'aun bahwa Allah berada di atas langit. Di atas langit-langit situ Allah ada di atas. Dan Fir'aun gak percaya. Maka Fir'aun ingin membuktikan kebohongan Nabi Musa. Apa kata Fir'aun di surat Ghafir ayat 36 sampai 37? Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Tuh, Fir'aun minta Haman, kau bangunkan kepadaku gedung pencakar langit. Bangunkan tuh bangunan yang tinggi, aku ingin naik ke langit. Mungkin aku bisa naik ke langit itu nanti, sehingga di sana aku kepingin lihat tuh kepada Tuhannya Musa tuh. Aku kira Musa ini dusta. Subhanallah. Kenapa Fir'aun mau bangun gedung pencakar langit untuk naik ke tangga-tangga langit? Karena informasi dari Musa alaihissalam bahwasanya Allah berada di atas langit. Dia ingin cari fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku kepingin tahu tuh kepada Tuhannya Musa. Kalau bukan karena Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun Allah berada di atas, nggak mungkin tuh Fir'aun repot-repot untuk bangun gedung-gedung tinggi. Karena dia
mengira Nabi Musa berdusta. Subhanallah. Jadi jemaah, siapa yang menetapkan keagungan Allah, maka ketinggian Allah sejatinya dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam, dan dia mengikuti seluruh Nabi. Ini nih dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang terkandung di dalamnya penetapan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala alin ala kulli syai', berada tinggi di atas segala sesuatu, dan beliau dan Allah Jalla Jalaluh di atas arasnya yang sangat besar, yang sangat besar. Dan ini telah menjadi kesepakatan para a'immatus salaf bahwa Allah berada di atas.